Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Selasa 29 Agustus, saya hendak mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ramani, yang kudus, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi kami nikmati. Sebelum menjalani hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan untuk memandu kehidupan kami. Beri kami Roh Kudus Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, untuk merenungkan firman hari ini, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 51 ayat 2 dengan tema Tetaplah Percaya. Demikian firman Tuhan, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Nah, untuk menggali firman Tuhan hari ini kita dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus memandang kepada Abraham dan Sarah? Mengapa kita harus memandang kepada Abraham dan Sarah? Panggilan untuk memandang kepada Abraham dan Sarah tidak berarti bahwa ia adalah objek iman kita, seakan-akan kita diselamatkan dengan mempercayai Abraham. Sebaliknya, kita memandang kepada Abraham untuk melihat apa yang telah Allah lakukan baginya. Kita ingat bagaimana Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ketika ia masih seorang diri, namun akhirnya ia diberkati dan menjadi bertambah banyak atau menjadi bangsa yang besar. Hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Demikian juga dengan Sarah, yang awalnya mandul, rahim yang tandus adalah sebuah jurang yang mustahil, namun hal itu bukanlah akhir dari cerita. Hal yang mustahil ini bisa lahirlah umat yang besar. Dan semua itu dasarnya adalah Abraham percaya bahwa Allah mampu menggenapi janjinya. Seperti dikatakan dalam Roma 4 ayat 3. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika bangsa Israel diajak untuk memandang kepada kisah nenek moyang mereka Abraham, maka dengan itu iman mereka kembali terpacu, sehingga mereka mampu memandang segala kemustahilan dengan mata iman lalu berkata, Tuhan itu dahsyat, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala kemustahilan itu menjadi mungkin bagi yang percaya. Israel harus tetap percaya dan menyadari bahwa sama-sama seperti Allah telah melakukan hal-hal yang besar bagi Abraham dan Sarah, maka Allah juga dapat melakukan hal-hal yang besar juga bagi mereka. Nah, belajar dari kenyataan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, dan iman yang dahsyat, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, bahkan kemustahilan dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus percaya dengan siapa kita berjalan, dan bersama siapa kita melangkah. Tidakkah kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidakkah kita melangkah bersama dengan Yesus yang telah menang atas kuasa maut? Oleh karena itu, mari kita membangun iman kita yang dahsyat seperti Abraham, bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan akan janjinya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Allah kepada Abraham? Dalam ayat 2b berkata, ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Jadi ada 3 hal yang Allah lakukan kepada Abraham. Yang pertama, Allah memanggil dia. Yang kedua, Allah memberkati Abraham. Dan yang ketiga, Allah memperbanyak dia. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3, di mana Allah berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat.
Jadi Allah mau mengingatkan Israel supaya mereka mau mengingat lagi, melihat kembali kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa Allah telah memanggil dia, memberkati dan memperbanyak dia. Demikian juga dengan Israel. Mereka dulu adalah hanya sebuah suku yang kecil. Sekarang Allah telah memanggil mereka di antara semua bangsa dan memilih mereka untuk menjadi alat bagi keselamatan di bangsa-bangsa. Yang kedua, Allah telah memberkati mereka. Allah membuat mereka hebat dan kuat. Allah membuat mereka menjadi bangsa yang besar dengan menjadi mereka semakin bertambah banyak dan kuat. Tapi dalam kenyataannya mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel. Di manakah panggilan mereka? Di manakah berkat mereka? Di manakah sebuah bangsa yang besar itu? Allah telah menghancurkan semuanya itu ketika mereka memberontak melawan Allah dan mereka tidak taat kepada Allah. Allah mengingatkan mereka kembali bahwa sekalipun mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun, tidak ada harapan, tidak ada kemustahilan untuk pulang. Tetapi Allah mau mengingatkan mereka bahwa Allah sanggup memberkati mereka kembali, Allah sanggup memulihkan mereka kembali, dan Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya mereka harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka harus hidup dalam kebenaran dan mendengar suara Tuhan. Dengan demikian Allah akan membawa mereka kembali pulang sesuai panggilan Allah. Allah akan memberkati, memulihkan mereka dan membuat mereka menjadi bangsa yang besar, sehingga mereka juga menjadi berkat, dan janji itu tergenapi ketika mereka kembali pulang pada zaman Ezra. Dan janji itu juga tergenapi dalam diri Yesus Kristus, bahwa lewat Yesus Kristus semua bangsa-bangsa boleh mengenal keselamatan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah telah memilih, memanggil, menyelamatkan kehidupan kita. Dan tujuan Allah memilih dan menyelamatkan kita adalah supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Kita tidak menikmati keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita tidak menikmati berkat untuk diri kita sendiri. Tetapi kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga lewat setiap perbuatan kita menjadi berkat. Lewat setiap perkataan kita menjadi berkat. Lewat setiap hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Sehingga kita bisa menjadi surat-surat yang terbuka, sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Dengan demikian kita boleh memenuhi panggilan kita untuk menjadi berkat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka pelajaran untuk kita lakukan adalah: yang pertama, tetaplah percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, asalkan kita mau mencari dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, tetaplah percaya dalam segala ketidakmungkinan atau kemustahilan dalam hidup ini, Allah mampu melakukannya untuk kita. Dan yang ketiga, hiduplah dengan terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, sehingga mereka juga diberkati lewat firman Tuhan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kekuatan firman yang menguatkan kami, bahwa dalam pergumulan, dalam keadaan terjepit, tertekan, sekalipun dalam pandangan kami mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup membawa jalan keluar bagi kami. Allah sanggup mengubah dan memulihkan keadaan kami, dan kami mau berkomitmen untuk menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati semua Tuhan, seluruh jemaat GKO di mana saja berada. Berkati kami semua dalam aktivitas hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati kita semua.